Asli dari mana? Saya lamanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coki Sutanto. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan kedatangan tamu. Ini tamunya memang tamu istimewa ya teman-teman. Kebetulan pada malam hari ini kita akan bercerita tentang kisah perjalanan atau pengalaman yang dialami oleh rekan saya ini ya. Bintang tamu pada malam hari ini. Oke, siapa bintang tamu tersebut? Ikuti terus video ini sampai ya. Nah, oke teman-teman sekalian, tamu yang ditunggu-tunggu dari tadi, gitu ya, yang tadi saya sampaikan pas awal pembukaan ya, kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini teman kita yang spesial yang akan menceritakan tentang kisah perjalanan ketika mendaki gunung ya teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya? Bagaimana kan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya manggilnya Akang, Bapak atau Mas? Boleh Akang, boleh Mang. Oh gitu. Oke. Biar supaya kita memanggilnya enak gitu ya. Akang saja ya. Siap. Asli dari mana? Saya lamanya di Bandung ya, 28 tahun di Bandung. Nah, juga kisah yang akan dibagikan ini ketika saya berkegiatan di Bandung. Di Bandung. Oh iya, sebelumnya saya belum memperkenalkan. Kebetulan ini dengan Pak siapa? Kang siapa? Kang Dodi Rusli. Kang Dodi Rusli. Oh luar biasa. Beliau di Bandung itu sudah 28 tahun teman-teman. Nah, beliau akan membagikan kisah perjalanan mungkin ketika pendakian gunung. Beliau ini pecinta gunung, meskipun beliau sekarang sibuk ya, tapi tetap menyempatkan ketika liburan beliau naik gunung lagi. Gitu. Oke, Kang Dodi ini aslinya dari mana sebenarnya? Ya tadi ya, lamanya di Bandung, tapi keluarga keduanya ibu dan bapak itu dari Sumatera. Gitu. Luar biasa jauh juga ya. Ternyata mungkin di sini bersama saudara di sini. Di sini saudara banyaknya di Bandung. Kalau di Subang nggak ada sih. Nggak ada ya. Saudara seiman saja mungkin. Iya. Saudara seturunan Nabi Adam gitu ya. Baik Kang Dodi. Baik Kang Dodi, kita ini akan menceritakan. Mohon maaf sebelumnya sudah punya istri? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang kegiatan di mana Kang Dodi? Di Subang. Di Subang ya. Di apa? Lembaga pendidikannya di lembaga dakwah. Subang. Berarti sekarang kalau kemarin sempat di Bandung dan sekarang berdomisili mungkin di tempat bekerja ya di Subang ya Kang ya. Baik. Nanti kita lebih lanjut lagi ya terkait biografi tentang Kang Dodi ini. Baik Kang Dodi, ada hal yang menarik nih terkait daki mendaki ya, naik gunung ya. Kebanyakan teman-teman di luar sana banyak menemukan ketika ke gunung itu ada rambu-rambunya, ketika ke gunung itu jangan, kalau bahasa Sundanya jangan sompral atau jangan seenaknya ngobrol gitu. Apakah betul itu Kang Dodi? Gitu. Nah, sebelum ke situ ya Kang Cepi, jadi saya tadi karena perkenalan dulu ya. Jadi selain nama ya di Bandung juga saya tergabung gitu dalam organisasi pecinta alam. Ya. Iya. Namanya Swadek Pala kalau disingkat ya, kalau panjangnya Swadharma Eka Kerta Pencinta Alam. Itu lokasinya di KPAD Pindad
Pindad Utara ya di Kiara Condong gitu. Nah, kebanyakan juga yang ikut itu pegawai Pindad. Subhanallah, oh, ternyata tergabung di komunitas teman-teman. Nah, sejak 2008. Lama juga ya, Kang Lut? Ya. Nah, kita lanjut ke yang tadi ya. Oke, siap. Ya, jadi tidak boleh sompral gitu ya. Ya karena kita datang sebagai tamu gitu. Dan kita tidak tahu siapa di sana penghuninya gitu. Jadi tetap dijaga karena ada pengalaman juga ketika di Cikole itu beres camping, itu apa ya bahasanya, ada yang ketempelan gitu. Dan itu sekolah waktu itu saya masih SMA, itu sekolah itu sampai pokoknya 1 minggu itu sampai jam istirahat aja gitu. Karena sekitar jam 9 jam 10 itu suka banyak yang kesurupan di sekolah itu. Nah itu sampai seminggu itu. Nah gitu. Jadi ya tetap jaga apa ya, sopan santun gitu kalau di gunung. Di gunung itu ya. Gunung atau hutan lah gitu. Ya kan konon katanya kalau di hutan itu ya, saya juga kan beberapa podcast sebelumnya itu memang ketika ke gunung itu harus ya ada adab-adabnya juga gitu ya. Ketika gunung ada adab, karena di sana ya bukan tempat kita, betul tadi kata Kang Dodi, itu memang kita selaku tamu ya harus menjaga sopan santun kita gitu ya, meskipun ya gunungnya dekat gitu misalkan. Ada gunung kan di Jawa Barat memang banyak ya gitu ya, meskipun satu kampung atau satu desa ya tetap saja yang namanya gunung kan bukan tempat manusia tinggal gitu ya. Oh iya, oke. Baik Kang Dodi, saya mau menanya lebih lanjut nih ke Kang Dodi. Kan di sini judulnya ya menceritakan tentang pengalaman ya. Nah, yang akan diceritakan pengalaman Kang Dodi ini mendaki gunung yang di mana Kang Dodi? Kira-kira? Ya, jadi kalau saya fokusnya itu bukan di gunungnya gitu ya. Jadi kan di istilah kepecinta alaman itu ada yang disebut dengan penempuh rimba gitu. Jadi bisa jadi nggak ada gunungnya gitu, atau memang nggak ke gunung tapi hutannya ada gitu. Nah jadi gunung-gunung yang pernah saya daki gitu, atau hutan-hutan yang pernah saya daki itu ya Burangrang, terus Gunung Papandayan, terus Galunggung di Tasik, terus Palasari, Gunung Palasari, terus Gunung Gelis, Gunung Tampomas, Gunung apalagi ya, sisanya ada danau atau situ Ciharus di Majalaya. Terus ada di Sumatera juga sempat jalan-jalan di hutannya gitu, sampai nemu beberapa titik rumah-rumah babi ya. Ada kubangan-kubangannya itu di dalam hutan gitu, dan itu bukan dibikin sama manusia ya, kayak di kebun binatang kan dibikin manusia. Betul. Ini dia bikin sendiri gitu. Itu di Sumatera, yang konon katanya juga masih ada harimaunya gitu ya. Meskipun ya kalau saya belum pernah lihat dan nggak mau lihat gitu ya. Tapi kalau beruang madu saya lihat sendiri cakaran-cakarannya di pohon-pohon gitu. Itu juga cukup bahaya, itu di Sumatera. Terus hutan Curug ya, Curug di Subang ini ada Curug Cibadeubeuy pernah juga, karena itu juga lewat hutan dikit ya. Terus Curug Cileat juga itu jelas ya, kita melewati hutannya dan curugnya ada di dalam hutan gitu. Dan sisanya sih
bumi-bumi perkemahan gitu ya di Ranca Upas, di Batu Kuda, Manglayang gitu. Gitu. Nah, baik Kang Dodi, cukup luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali gunung yang pernah didaki sama Kang Dodi. Nah, saya mau bertanya lagi nih tentang pendakian gunung ini. Kira-kira mana yang paling berkesan menurut Kang Dodi ketika pendakian gunung? Mungkin setiap gunung juga pasti ada berkesannya ya, tapi ini yang paling luar biasa berkesan menurut Kang Dodi, kira-kira bisa diceritakan? Ya, yang berkesan ya yang ketika di Burangrang ya, karena tadi ada emosinya di situ gitu. Betul. Ya, karena berbeda dengan pendakian orang gitu yang sengaja mau ke gunung mana gitu, ada persiapannya segala macam. Kalau kita kan waktu itu posisi sedang pendidikan dasar gitu ya, pendidikan dasar pecinta alam. Mungkin yang ikut pecinta alam tahu gimana ya acara pendidikan dasar itu gitu. Oh, jadi mohon maaf ya, motong dulu sebentar. Jadi sebelum jadi pecinta alam itu memang ada pendidikan dasar gitu? Iya, ada. Jadi organisasi pecinta alam itu kan jadi ada materi-materi yang harus dikuasai ya, materi navigasi, materi survival gitu, materi manajemen perjalanan gitu, banyak materi gitu ya, botani, zoologi itu banyak materinya. Nah, ketika kita masuk ke pecinta alam itu kita belajar itu gitu. Makanya kalau orang-orang pecinta alam ini kayak kata senior saya ya, yang sekarang namanya Kang Tatang, sekarang lagi di Papua orangnya. Halo dong, Kang Tatang. Assalamualaikum. Dia menyampaikan gitu ya, Kang Tatang ini kalau pecinta alam itu kalau ke gunung itu namanya judulnya ekspedisi gitu. Makanya ya kita suka denger ya ada ekspedisi Seven Summit gitu ya, 7 gunung tertinggi di dunia gitu. Atau Firsa Besari ada betul. Ekspedisinya Atap Negeri namanya. Jadi selalu ada ekspedisinya karena memang ketika kita mau pergi itu kita itu udah rencananya matang gitu. Kita itu mau ke gunung mana aja, berapa hari gitu ya, dan harus bawa apa aja gitu, termasuk itu logistiknya gitu, persiapannya juga ya itu. Kirain ya saya, sepengetahuan saya gitu, ketika mendaki gunung itu hanya yang penting siapa aja, pakai sepatu bot misalkan, bawa makanan dan sebagainya. Ternyata memang ada pendidikan dasar gitu ya, dan termasuk mungkin yang dibawa juga secara pendidikan mah kan saya nggak paham ya terkait pendakian gunung. Apa aja mungkin yang nggak tahu mah dibawa segala macam, pada akhirnya kan tidak terpakai ya gitu ya. Jadi ada step by stepnya untuk pembawaan juga gitu ya. Ya, kalau senior saya itu jarang kalau mau mendaki gunung itu satu gunung tuh jarang gitu. Biasanya 2, paling sedikit 2 tuh, rata-rata sih 3 gitu. Makanya tinggi ranselnya gitu. Karena yang didaki bukan satu gunung, gunung tapi 3, dan itu biasanya perjalanannya panjang gitu. Misalkan kalau di Jawa sebelah timuran gitu ya, misalkan Sindoro, Sumbing gitu. Oh, jadi paralel gitu. Prau gitu. Nah, iya. Atau misalkan kalau di Jawa Baratan gunung Gede, Pangrango, Salak misalkan, kayak gitu. Iya. Oh, luar biasa ya teman-teman. Jadi naik gunung ini juga ada ilmunya. Jadi teman-teman juga kalau misalkan ingin naik gunung, jadi kalau yang nggak tahu ilmu atau yang awam terkait pendakian ini ya jangan coba-coba, karena sejatinya ketika naik gunung ini perlu persiapan yang cukup matang ya, menurut Kang Dodi tadi itu. Nah, selanjutnya nih Kang, apa nih pesan yang didapat ketika pendakian gunung di Burangrang, Kang? Gitu. Ya, tadi ya Burangrang sangat emosional gitu, karena itu tahun 2009 ya, saya masih kelas 2 SMA waktu itu.
teman-teman juga rata-rata umurnya segitu. Dan waktu itu saya ngedengerin apa ya, salah satu apa namanya sih, kayak kata orang lah gitu ya, kalau mau tahu kalau mau tahu sifat seseorang, naik gunung, ajak naik gunung. Nah, ternyata ketika pendidikan itu kita kebuka semua, kita berenam ya. Jadi ada yang orangnya respect gitu ya, dia memang respect. Ketika orang itu cuek ya dia cuek di gunung itu. Ketika dia main watak ya dia di gunung juga suka main watak gitu. Cuman yang istimewanya kenapa ini apa ya, Burangrang, berjalan ke Burangrang tidak bisa atau sulit dilupakan karena sebelum-sebelumnya ya, sebelum naik itu kita sudah melewati apa ya, acara-acara yang berat juga gitu ya. Kita direndam di air dingin gitu. Sebelumnya ada jurit malam gitu. Di jurit malam ada proses-proses penculikan gitu. Itu cukup menguras tenaga, energi, pikiran gitu ya. Nah, kemudian naik. Nah, pas naik juga ternyata medannya tidak ringan gitu ya. Karena ternyata kita tersesat gitu ya. Akhirnya harus buka jalur baru gitu. Jalur baru. Ketika turun juga nggak mudah juga gitu. Ada yang sampai apa namanya, ngesot gitu. Saking udah capeknya mungkin. Iya, saking capeknya dan medannya berat ya. Kalau nggak salah ya, kayaknya anak-anak yang atau orang-orang yang pernah ke Gunung Burangrang tahu ada jalur turun itu namanya Legok Haji kalau nggak salah namanya. Sempat Nah di situ yang paling ekstrim gitu ya. Di situ sangat menukik. Baik Kang Dodi, mungkin saya pengen nanya lagi nih Kang Dodi. Masih banyak nih pertanyaan yang mungkin saya masih penasaran karena saya jujur kalau naik gunung ini saya pernah satu kali, cuman ya jujur sampai saat ini sangat trauma gitu. Itu naik gunung ini karena memang harus orang profesional gitu ya ketika naik gunung ini. Nah, saya mau nanya lagi, kira-kira nih Kang, ketika pas waktu itu pendakian itu apakah ada kejadian-kejadian di luar mungkin pikiran manusia itu, di luar nalar lah gitu mungkin, kira-kira nih Kang? Ya kalau saya sendiri sih belum pernah mengalaminya ya, tapi kalau ketika waktu itu ke hutan, salah satu hutan di Bandung Barat gitu, waktu itu agenda sekolah, ternyata ada yang ngikut gitu. Sampai tuh 1 minggu tuh sekolah tuh rame terus oleh yang kesurupan gitu. Nah paling kalau saya sih itu, tapi kalau senior saya itu macem-macem gitu ya. Ada yang sampai ngelihat mungkin capek gitu, tapi ketika nyampe di puncak itu seperti Dufan katanya. Jadi ada apa, arena sirkus segala macam lah kayak gitu, kayak di Dufan katanya. Dan itu kan sebetulnya mengganggu pikiran kita ya, maksudnya misalkan kita pengen naik salah satu wahananya misalkan ya, ternyata namanya puncak kan tempatnya kecil ya, bisa aja ya ketika kita jalan terperosok kan, jatuh ke jurang gitu. Atau ada juga senior yang bilang ketika pendakian malam itu menemukan gubuk gitu ya di tengah hutan karena posisi hujan malam gitu. Akhirnya neduh, ternyata ketika berteduh itu ketiduran, tahu-tahu paginya ternyata tidur di bawah pohon gede gitu. Padahal malam-malamnya lihatnya gubuk,
atau ketemu dengan nenek-nenek di gunung itu, terus nenek-neneknya apa lagi nampi ya, nampi berat malam-malam, terus si nenek-neneknya ngasih uang itu kita terima terus masukin saku. Ternyata pas dikeluarin lagi, saya mungkin karena saya diceritain senior ya, jadi sepertinya sih ada pesan dari nenek-nenek itu, mungkin nanti uangnya dibuka misalkan ketika di mana misalkan. Nah itu ketika dibuka lagi ternyata udah jadi daun gitu, daun gitu. Ya ada daunan ada di sana. Jadi yang cerita macam-macam itu banyaknya dari senior, karena memang pendakiannya pendakian jadul gitu ya. Ya kalau sekarang mah kan udah modern mungkin, ya mungkin juga rada ya saya sendiri juga di tahun 2009 nggak ngalamin itu gitu. Jadi terekspos lah gitu ya. Iya, saya hanya dapat ceritanya aja. Nah, memang ya, betul sih kalau di gunung kan bukan tempatnya manusia ya berhidup gitu maksudnya. Mungkin ya binatang buas ada gitu ya. Selain dari itu ya makhluk-makhluk itu juga pasti ada gitu. Baik Kang Dodi, ini cukup menarik ya ceritanya, luar biasa. Nah mungkin satu lagi Kang Dodi sebelum kita akhiri ya podcast malam ini. Siap. Mungkin ada pesan untuk teman-teman pendaki yang pemula gitu ya. Ada pesan dan pesan lah buat mereka, kira-kira harus seperti apa dan bagaimana gitu ketika naik gunung Kang Dodi. Silakan. Ya, pertama kita harus tahu dulu gunung mana ya yang mau didaki gitu. Kalau itu gunung gitu. Kemudian manajemen perjalanannya gimana, maksudnya kita misalkan sebutlah kita mau ke gunung A gitu, misalkan mau nyampe di puncak itu jam 1 siang misalkan. Nah kita sudah harus bisa ngitung tuh dari rumah nyampe ke base camp pertama gitu, itu berangkatnya harus dari jam berapa gitu ya, dan selanjutnya gitu sampai ke pulangnya, karena itu ngaruhnya ke logistik gitu. Jadi harus apa aja yang dibawa gitu ya, makanannya berapa banyak gitu, terus juga pakaian gitu ya, pakaian atau ya apa aja yang harus dibawa. Kalau ketemu malam kan harus bawa senter gitu. Kalau dia pendakian musim hujan berarti harus bawa ponco atau bawa jas hujan gitu. Betul. Sama kalau bisa sih jangan sendirian gitu. Kalau mendaki gunung itu, karena kalau sendirian kalau kita kenapa ya nggak akan ada yang tahu gitu. Betul. Tapi kalau kita bersama teman, ketika kita misalkan hilang gitu, teman itu bisa mengabarkan gitu. Betul. Ke orang yang di bawah untuk mencari kita atau melaporkan tentang kehilangan kita ke tim SAR gitu ya. Dan kalau ini anak-anak atau remaja gitu ya, itu harus izin dulu ke orang tua gitu. Betul. Itu juga sebenarnya sih berlaku juga untuk yang udah tua-tua juga sih gitu, karena kan restu orang tua ya, yang mungkin perjalanan kita jadi tambah berkah gitu. Ya. Baik, oke teman-teman sekalian, ini cukup jelas ya pesan singkat dari Kang Dodi ini. Mudah-mudahan ini podcast malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang suka mendaki gunung atau bepergian perjalanan ke hutan rimba gitu ya teman-teman. Nah, ini cukup luar biasa. Mungkin nanti kita akan sambung lagi cerita-cerita yang selanjutnya gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman sekalian mampir ke channelnya
Kang Dodi Instagramnya mungkin di kolom deskripsi ya Kang. Iya. Gitu. Dan jangan lupa jika konten ini podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe karena subscribe ini gratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, cukup dulu ya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.